Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Asep Mendet, SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Banjar, Jawa Barat, dengan fasilitator Ibu Siti Hamidah, SPD, MPD, dan pengajar praktik Ibu Pupu Masito, SPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan dokumentasi kegiatan dari aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum, Bu Siti. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu Siti mengganggu waktunya. Jadi seperti yang kita bicarakan kemarin Bu Siti, bahwa saya ini akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu Bu Siti. Jadi nanti pada tahapan supervisi akademik ini, diantaranya ada 3 tahapan. Nah, yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian nanti yang kedua observasi, kemudian yang ketiga nanti pasca observasi. Itu kira-kira seperti itu untuk pelaksanaan supervisi akademik ini. Nah, percakapan kita ini merupakan langkah pertama dari supervisi akademik Bu Siti. Jadi ini namanya pra-observasi. Jadi kita bercakap-cakap, tujuannya untuk sejauh mana melihat kesiapan Bu Siti nanti untuk pelaksanaan observasi. Bu Siti nanti mengajar, jadi saya sebagai supervisor nanti mengobservasi pembelajaran Bu Siti. Nah, itu seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bu Siti nih, setelah percakapan kita ini, apa yang diharapkan oleh Bu Siti dari percakapan pra-observasi ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini tentunya karena ini pra-observasi, jadi saya berharap jadi lebih siap gitu Pak. Iya. Lebih paham, lebih tahu apa yang harus saya persiapkan pada tahap ini, sehingga nanti pada pelaksanaan observasinya menjadi lebih Siap gitu ya. Jadi yang diharapkan nanti melalui percakapan ini oleh Bu Siti itu bahwa Bu Siti lebih siap lagi. Iya, supaya nanti pelaksanaannya menjadi lancar. Bagus seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Siti ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajarannya nih nanti? Untuk pembelajarannya, insya Allah saya lusa ya Pak ya. Hari Senin. Baik, ya bagus. Jadi nanti Bu Siti siap melaksanakan pembelajaran pada hari Senin ya. Iya. Baik, terus. Nah, Bu Siti ini kan guru kelas 5 ya. Betul. Jadi nanti akan mengajar mata pelajaran apa nih? Nanti yang akan saya ajarkan itu matematika Pak. Matematika ya. Sesuai dengan jadwal hari Senin. Ya. Itu ada pelajaran matematika. Materinya apa nih Bu? Materinya mengenai volume bangun ruang, khususnya balok. Oh ya. Jadi materinya volume bangun ruang balok. Iya. Baik. Jadi nanti mata pelajaran yang akan diajarkan pada saat pembelajaran atau pada saat nanti saya mengobservasi Ibu Siti itu adalah pelajaran matematika ya. Iya. Kemudian materinya yaitu volume bangun ruang berupa balok. Seperti itu ya Bu Siti. Iya, betul. Nah, berkaitan dengan itu tujuan pembelajarannya apa nih?
Untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama melalui penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memahami volume bangun ruang balok dengan menggunakan satuan volume. Kemudian yang kedua, melalui berbagai latihan dan diskusi siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Oh, ya, jadi ya baik, tujuan pembelajarannya itu tadi sudah disampaikan bahwa melalui penjelasan nanti positif bahwa siswa ini atau murid mampu ya memahami volume bangun ruang berupa balok dengan menggunakan satuan volume ya. Iya. Kemudian nanti dalam tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok itu sendiri ya dengan menggunakan satuan volume seperti tadi yang disampaikan. Seperti itu ya Bu Siti ya. Iya betul. Nah, tentunya untuk pembelajaran nanti ini Bu Siti sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Nah, apa saja nih persiapan sampai hari ini yang sudah dikerjakan atau dipersiapkan? Persiapan yang sudah saya persiapkan itu yang pertama saya dari RPP-nya dulu Pak dipersiapkan, perangkat pembelajarannya, kemudian LKPD-nya juga, Ya. terus media yang akan digunakan, Ya, baik. itu, dan juga alat evaluasinya. Bagus, ya baik seperti itu ya. Jadi RPP-nya sudah siapkan, medianya, kemudian LKPD-nya dan alat evaluasinya. Baik, bagus seperti itu. Nah, apa sebabnya nih nanti pada saat pembelajaran nanti Bu Siti itu fokus pada pelajaran matematika nih? Apa sebabnya? Ya, begini Pak. Jadi matematika itu bagi sebagian besar mungkin ya, sebagian besar siswa itu merupakan pelajaran yang sulit. Oh, ya. Banyak yang menganggap sulit. Ya. Gitu. Jadi tingkat pemahaman anak juga kan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada juga yang lambat seperti itu Pak. Jadi dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan media-media yang konkret dalam pembelajaran. Konkret. Jadi yang saya pahami dari tadi Bu Siti sampaikan bahwa memang ini berkaitan sebetulnya dengan kesiapan belajar ya Bu Siti ya. Jadi karena anaknya beragam, kemudian jadi ada yang anak kemampuan cepat, sedang, kemudian kurang ya seperti itu. Dan terus ya karena memang matematika ini tadi sudah disampaikan dianggap yang paling sulit. Iya, ya. sebagian besar itu. Baik, tadi persiapannya sudah disiapkan oleh benda konkret seperti itu. Nah sekarang coba ceritakan deh strateginya untuk pembelajaran nanti seperti apa nih berkaitan dengan volume bangun ruang balok ini. Ya, itu tadi Pak, karena siswa yang sangat beragam, tadi ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang dalam penerimaan materi itu. Jadi saya melihat kesiapan dari mereka dulu. Ya. Jadi dilihat dulu kesiapan belajar mereka supaya mereka bisa lebih memahami apa yang saya jelaskan itu. Nah, kemudian strateginya apa untuk supaya anak-anak yang beragam itu? Saya mempersiapkan strategi dengan menggunakan benda konkret. Ya, benda konkret ya, bagus. Pertama dengan benda konkret seperti itu. Kemudian dari LKPD-nya, LKPD yang saya siapkan itu kemungkinan agak berbeda antara anak yang satu dengan yang lain supaya lebih menantang. Jadi kalau anak yang agak lambat mungkin itu tidak terlalu sulit LKPD-nya. Gitu. Jadi sedangkan anak yang lebih cepat lebih menantang lagi LKPD-nya seperti itu. Ya tadi sesuai yang dijelaskan oleh Bu Siti itu bagus sekali ya. Jadi Bu Siti ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang dengan melihat kesiapan belajar tadi. Makanya strategi yang digunakan oleh Bu Siti yaitu penggunaan benda konkret ya. Dan penggunaan LKPD tadi menyesuaikan dengan kesiapan belajarnya atau kemampuan belajar anak itu sendiri. Nah ini saya melihat Bu Siti ini sudah merencanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid itu sendiri. Nah ini namanya kalau dalam pembelajaran ini untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini namanya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti itu Bu Siti. Jadi Bu Siti itu sudah merencanakan nih pembelajaran tadi saya katakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah ini nanti nih pada pelaksanaan pembelajarannya
kan ada bantuan tuh yang akan diberikan oleh Bu Siti. Nah, bantuannya seperti apa dalam pembelajaran itu? Bantuannya mungkin rencananya nanti saya akan anak itu dikelompokkan Pak. Ya, Jadi, kelompokkan. nah jadi dalam kelompok itu akan beragam siswanya, ada yang sedang, kurang, Iya, gitu ya. iya. Nah, jadi nanti saya akan berkeliling ke tiap kelompok itu Pak, Iya. untuk menjelaskan dan memberikan arahan bagaimana cara menggunakan media nanti yang digunakan itu, cara mengukurnya. Ya, cara penggunaan baik seperti penggunaan satuan volumenya, Iya. seperti itu ya Bu Siti ya, yang saya tangkap seperti itu tadi. Ya baik. Baik, itu bagus ya Bu Siti ya. Kemudian perencanaannya sudah direncanakan, tadi bantuannya akan diberikan sesuai ya. Nah, apakah sampai saat ini nih, apakah masih ada perencanaan atau apa persiapan yang masih dirasa kurang oleh Bu Siti sampai saat ini? Mungkin ada beberapa Pak yang masih perlu diperbaiki lagi, Masih dalam proses, masih ya? dalam proses Iya, iya. persiapannya. Jadi masih ada dalam proses. Baik, yang perlu dilengkapi seperti itu ya. Iya betul Pak. Nah, kapan nih Bu Siti waktu untuk melengkapinya sampai benar-benar siap ini semuanya untuk nanti pelaksanaan pembelajaran hari Senin? Ya, insya Allah setelah percakapan kita ini mungkin saya akan persiapkan lagi Pak, Bagus. supaya nanti hari Senin bisa siap semuanya. Ya bagus. Ya, baik. Apakah nanti Bu Siti memerlukan bantuan? Itu kalau memerlukan bantuan dari siapa seperti ini? Apa itunya? Iya, biasanya saya kalau misalkan ada memerlukan bantuan, minta rekan-rekan yang lain, rekan guru yang lain seperti itu Pak. Atau mungkin dari Pak Asep sendiri Ya. nanti Siap. boleh. Ya, siap, insya Allah yang saya bisa pasti saya bantu. Kita berkolaborasi aja ya Bu ya. Jadi sudah dijelaskan mulai dari perencanaan, kemudian strateginya sudah dipersiapkan dengan matang ya, di sini. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini kan, ini erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Nah, kira-kira area pengembangan kompetensi apa nih yang ingin dicapai oleh Bu Siti? Ya, saya ingin meningkatkan kemampuan pengembangan diri saya yang berkaitan dengan kemampuan saya, yaitu dalam menyampaikan materi pada siswa, supaya materi yang saya sampaikan itu bisa mudah dipahami oleh siswa. Yang antaranya dengan menggunakan media-media yang konkret, Tadi ya. ya media yang konkret, supaya pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa mudah dipahami dan lebih bermakna bagi anak ya. Itu Pak. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosional saya. Seperti itu ya. Jadi karena siswa itu kan untuk banyak yang mengeluh Pak. Banyak yang mengeluh bahwa matematika itu sulit. Iya. Banyak yang mudah menyerah karena merasa dirinya tidak bisa, Iya. sehingga malas untuk mempelajarinya. Nah, kemudian keadaan siswa yang beragam tadi itu Pak, itu melatih emosional saya. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana menyikapi anak supaya mengontrol atau Emosi, ya? melatih emosi saya. Bagaimana cara menghadapi anak yang lambat, ada yang sedang, yang seperti itu. Nah, itu bagaimana cara mengelola emosinya supaya anak itu tetap bisa memahami Iya. pembelajaran yang saya sampaikan. Baik, itu bagus ya Bu, bagus sekali. Jadi ada pengembangan yang ingin dicapai. Kalau tadi saya simak dari apa yang dibicarakan oleh Bu Siti, bahwa area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Siti itu yang pertama yaitu berkaitan dengan kemampuan mengajar. Nah, ini genetik atau berkaitan dengan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi dikatakan untuk mengembangkan atau area pengembangan berkaitan dengan kompetensi sosial emosional ya begitu ya. Jadi ingin berupaya melatih mengembangkan sosial emosional begitu sendiri. Ini berkaitan dengan kompetensi sosial dan kompetensi pribadi yang berkaitan seperti itu. Ya, nah ini kira-kira strateginya apa nih Bu Siti untuk mencapainya, untuk mencapai pengembangan tersebut, strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Siti pada saatnya nanti untuk pengembangan area ini yang tadi disebutkan tadi ya. Apa nih bagaimana strateginya? Untuk mengembangkan
strategi yang saya gunakan untuk pengembangan profesional dan pedagogik tadi, saya berusaha untuk mulai tahap perencanaannya dulu, Pak. Segalanya dipersiapkan. Terus segalanya dipersiapkan, mulai dari berbagai perangkat pembelajarannya, kemudian materinya saya perdalam lagi, gitu, Pak. Medianya yang akan digunakan dipersiapkan seperti itu. Kemudian strategi untuk pengembangan kompetensi pribadi itu saya siapkan LKPD mungkin. LKPD, Ya, LKPD-nya jadi untuk melatih anak sesuai dengan kemampuan belajarnya masing-masing tadi. Jadi bisa beragam. Ya, baik, bagus Bu, itu berkaitan dengan strategi untuk mencapai area pengembangan tadi yang disebutkan oleh Bu Siti, berkaitan dengan pengembangan kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, terus kompetensi kepribadian maupun sosial. Bagus sekali itu tadi berkaitan dengan KKPD yang ini disesuaikan dengan kesiapan belajar, ya. Kemudian terkait bahan ajar disesuaikan dengan kemampuan juga anak itu sendiri. Nah, kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi ini namanya diferensiasi konten. Nah, kemudian berkaitan tadi yang disampaikan dengan interaksi berupa bantuan yang diberikan oleh Bu Siti dalam pembelajaran, dilihat dari kesiapan belajarnya gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan diferensiasi proses. Nah, seperti itu Bu Siti. Mudah-mudahan apa yang nanti yang diupayakan pembelajaran ini oleh Bu Siti guna memenuhi tadi ya, keberagaman siswa, keberagaman kesiapan belajarnya benar-benar bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Yang intinya pembelajaran apa yang kita upayakan, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid bisa diwujudkan melalui pembelajaran yang lebih baik. Itu bagus sekali Bu Siti. Semoga nanti pada pelaksanaannya bisa berjalan lancar sesuai apa yang direncanakan. Ya seperti itu ya, bisa dicapai lah secara maksimal sesuai dengan apa yang tadi direncanakan. Nah, nanti Bu Siti setelah kita berbicara ini, kita akan melaksanakan observasi pembelajaran. Nah, setelah observasi pembelajaran, nanti kita akan bertemu kembali, bercakap-cakap kembali ya, berkaitan dengan refleksi apa yang telah dilaksanakan oleh Bu Siti pada saat pembelajaran. Kemudian nanti rencana pengembangan dan tindak lanjut ke depannya Bu Siti itu bagaimana. Kita akan bercakap-cakap lagi seperti itu ya. Nah, itu seperti itu Bu Siti. Apakah ada yang ingin disampaikan? Yang lain mungkin? Mungkin itu saja Pak. Mungkin nanti saya minta Pak Asep. Saya kan sedang masih proses mempersiapkan rencananya itu Pak. Mungkin nanti saya, kalau menurut Pak Asep ada yang perlu diperbaiki atau perlu ditambah, mungkin boleh nanti minta masukannya tadi. Ya, insya Allah nanti kita kolaborasi saja ya. Nanti Bu Siti berupaya dengan apa yang tadi direncanakan itu sudah bagus sekali ya. Saya kira kalau memang tidak ada lagi yang ingin kita bicarakan, menurut Bu Siti cukup, ya kita akhiri saja untuk percakapan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Kita bisa berbincang-bincang. Nanti saya berharap nanti lusa hari Senin pelaksanaan pembelajarannya, pelaksanaan observasinya bisa berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Siti ya. Saya nih sekarang ada acara lain Bu Siti. Gitu ya. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat.
Ada 2 orang ya yang nggak hadir hari ini. Siapa aja? Adila sama Jaskia. Kenapa? Adila? Adila sakit. Jaskia tadi mamahnya ya katanya sakit juga ya. Makanya kalian juga harus jaga kesehatan ya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sesuai jadwal kita akan belajar apa sekarang? Matematika. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Ya, ada kubus, ada balok. Kalau kubus itu setiap sisinya sama panjang, berbeda dengan balok. Ya, kalau balok panjang, lebar, tingginya itu beda ukurannya ya. Tujuannya untuk pembelajaran kali ini yaitu yang pertama kalian setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, siswa diharapkan mampu memahami volume bangun balok dengan menggunakan satuan volume. Yang kedua, melalui berbagai latihan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Satuan volume itu kan ada beberapa ya. Bisa dengan satuan baku atau satuan tidak baku. Nah, contoh di sini Ibu punya apa ini? Apa ini? Kubus. Ada berapa kubus ya? 1. Kalau ini? 2. Jadi 2 kubus. Kalau disatukan, ini menempel. Jadi apa ini? Balok. Nah, ini jadi balok. Kalau misalnya kubus-kubus ini Ibu susun lagi, nah, ini jadi bangun apa? Iya, balok juga sama. Walaupun ini jumlahnya berbeda. Ada berapa kubus yang menyusun balok ini? 8. Ada 8 satuan kubus. Ya, karena ini kita menggunakan kubus, jadi ini satuannya satuan kubus. Jadi ada 8 satuan kubus. Nah, sekarang apa itu volume? Coba, ada yang tahu? Coba, yang keras, Anin, apa itu volume? Isi atau banyak benda dalam ruang. Iya, pinter. Jadi volume adalah isi atau banyak benda dalam bangun ruang. Nah, jadi kita bisa menghitung volume atau isi dari suatu bangun. Tapi bangun ruang. Bangun ruang itu yang punya panjang, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan kalau bangun datar tidak ada volume. Hanya ada luas dan keliling yang bisa dihitung. Kalau dalam bangun ruang, nah contohnya seperti ini. Botol juga ini termasuk bangun ruang. Karena bisa diisi. Diisi apa? Air. Diisi air. Selain air, apa lagi? Bisa minyak dimasukkan ke botol. Ya. Kecap juga bisa dimasukkan. Nah, ini karena apa? Ini termasuk bangun ruang. Jadi bangun ruang itu yang ada volumenya. Bisa dihitung volumenya atau bisa diisi. Ya. Nah. Oke, lanjutkan. Nih, ada LKPD-nya dulu. Nah, coba di situ Ibu sudah bagikan LKPD ya. Coba dibaca dulu. Sudah dibaca perintahnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang
Di sini ada beberapa petunjuk. Yang pertama, lakukan kegiatan ini secara berkelompok. Nah, siapkan kubus-kubus satuan sebanyak yang dibutuhkan. Nanti sama ibu, tiap kelompok diberi kubus. Nanti kalian susun supaya menjadi sebuah balok. Dalam jumlah tertentu mungkin bisa menjadi beberapa bentuk baloknya. Bisa saja jadi 2 bentuk balok atau 3 bentuk balok dengan ukuran yang berbeda, tapi nanti kalian bisa menghitung jumlahnya. Coba, ini kelompok 1 ya. Nih, kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 3. Nah, coba dari kubus-kubus yang sudah ibu bagikan bisa menjadi berapa bentuk balok? Coba.
Nah, terima kasih semuanya, tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi ada beberapa bentuk balok dari sejumlah kubus yang disiapkan tadi ya. Nah, dari setiap jumlah kubus satuan itu dinamakan volume. Nah, jadi mau bentuknya 2, ini panjangnya 2, tingginya 3, lebarnya 2, jumlah kubusnya ada berapa? 12. Atau tadi bentuknya seperti ini. Nah, ini juga tetap berapa? 12. Nah, tadi volume itu adalah isi atau apa nih? Isi atau apa? Atau banyak benda dalam Atau banyaknya benda dalam ruang. Jadi banyaknya kubus itu disebut volume. Ya. Itu untuk kubus satuan. Kalian bisa juga menggunakan satuan baku seperti sentimeter, meter, desimeter dan sebagainya ya. Karena ini kita menggunakan kubus satuan, jadi tadi satuannya 12 kubus satuan. Itu berarti volumenya, volume dari balok ini adalah 12. Mengerti? Coba sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Sudah mengerti semua ya? Jadi isi atau banyaknya benda yang ada dalam ruang itu disebut volume. Jadi jumlahnya ini berapa? Walaupun tadi bentuknya berbeda-beda ya. Artinya ukurannya panjang kali lebar kali tinggi. Itu untuk menghitung volume balok. Nah, sekarang coba kalian kerjakan halaman 132. Evaluasi diri 4 nomor 1. 132. Tentukan volume balok. Ini kan sama ya, kubus tinggal dihitung. Itu ada berapa? Alhamdulillah, semuanya sudah bisa menghitung volume balok. Ya. Jadi di rumah juga kalian kalau ada bentuk-bentuk balok itu bisa kalian hitung volumenya di rumah. Apapun itu. Contoh di rumah ada bak mandi kalian berbentuk apa? Berbentuk balok. Nah, bisa dihitung itu ya volumenya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Kalau sudah, dibereskan dulu bukunya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa lebih bertambah lagi ilmunya ya. Jangan lupa di rumah kerjakan tugasnya, PR-nya dikerjakan, latihan di rumah ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, jadi sekarang kita nih bertemu kembali ya setelah waktu kemarin tahapan yang pertama dan kedua kita bertemu. Nah, ini yang ketiga kalinya kita bertemu kembali pada proses seperti si akademik ini. Ini tahapan yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah, nanti kita akan bercakap-cakap berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari Senin ya, di kelas 5 mata pelajaran matematika, materinya bangun ruang balok ya gitu ya. Nah, kira-kira harapan Bu Siti nih setelah percakapan ini apa yang ingin didapatkan melalui percakapan ini? Untuk percakapan ini mungkin kita sharing ya Pak ya. Sharing mengenai pelaksanaan pembelajaran yang kemarin dilakukan di kelas 5. Apa saja yang sudah baik, mungkin apa saja mungkin ada beberapa yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya.
Jadi tujuannya tadi sesuai yang disampaikan oleh Bu Siti bahwa melalui percakapan ini harapan Bu Siti bahwa ini tergambarlah istilahnya apa yang masih kurang, kemudian apa yang sudah baik, kemudian nanti bagaimana cara memperbaikinya seperti itu ya Bu Siti ya. Nah, ini saya ingin tanya dulu nih, bagaimana perasaannya nih kemarin setelah melakukan pembelajaran? Perasaan saya lega Pak, lega sekaligus senang. Gitu. Ya. Jadi saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Ya, mulai dari langkah-langkah pembelajarannya, mulai dari perencanaan, kemudian persiapan medianya, dan juga evaluasinya, dan anak-anak juga terlihat antusias. Ya. Nah, jadi begitu merasa lega, senang ya. Jadi karena memang di prosesnya juga lancar tadi saya dikatakan, kemudian anak-anak terlihat antusias dan seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan waktu praobservasi hari Sabtu ya Bu Siti yang kita melakukan percakapan di awal tahap pertama seleksi akademik. Kan ada rencana perbaikan tuh yang ingin Bu Siti lakukan. Nah, kira-kira pada pembelajaran kemarin waktu hari Senin rencana perbaikan pada waktu praobservasi apakah sudah tercapai? Ya, jadi waktu praobservasi itu dulu kan merancang perbaikan itu untuk menggunakan media-media yang konkret dan pada benda-benda konkret, dan pada pelaksanaannya juga saya menggunakan media berupa benda-benda konkret yang ada di sekitar lingkungan anak. Jadi intinya sudah tercapai Sudah ya, tercapai. karena memang rencana awalnya ingin melakukan perbaikan diantaranya dengan menggunakan benda konkret seperti Iya. itu ya. Nah kemudian kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya bagaimana nih, udah tercapai apa belum? Tujuannya sudah tercapai Pak. Dari perencanaan kemarin kan tujuan pembelajarannya itu yang pertama siswa mampu memahami tentang volume bangun ruang balok, kemudian bisa menyelesaikan masalah itu yang berkaitan dengan volume balok gitu, Pak. Nah, pada akhirnya juga dilihat dari evaluasinya, hasil evaluasi itu anak-anak hampir semuanya sudah bisa menyelesaikan permasalahan itu. Jadi menurut Bu Siti tadi apa yang disampaikan, alhamdulillah ya, ternyata memang tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Sudah. Dilihat dari prosesnya, kemudian hasilnya, evaluasinya, bagus ya. Nah kemudian terkait hal yang sudah baik nih berkaitan dengan praktek pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Siti, hal yang sudah baiknya apa nih? Hal yang sudah baik, saya mungkin pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan, yaitu dengan menggunakan benda-benda konkret tadi. Jadi media yang digunakan berupa benda-benda konkret dan media juga yang ada di sekitar anak. Jadi tidak yang sulit, jadi yang mudah didapat, yang ada di lingkungan sekitar anak. Jadi yang sudah baik menurut Bu Siti tadi bahwa memang dalam penggunaan benda konkret ya, agar siswa lebih paham gitu ya, maksudnya jadi pembelajaran lebih bermakna dalam artian siswa itu terlibat seperti itu ya Bu Siti ya. Jadi kemudian bahwa memang benda-bendanya itu diambil dari benda-benda yang memang ada di lingkungan anak gitu, yang dekat lah, yang tidak istilahnya yang mudah disaring seperti itu ya. Nah untuk selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran nih, yang sekarang yang dirasa kurang nih, yang perlu yang memerlukan peningkatannya ini apa nih? Nah, yang saya rasa kurang yaitu dalam pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak. Nah, jadi dalam observasi dulu diusahakan bahwa pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memenuhi kebutuhan anak. Dengan pembelajaran diferensiasi itu pada pelaksanaannya menurut saya kurang maksimal. Kurang maksimal. Ya. Jadi yang menurut Bu Siti tadi yang saya disampaikan bahwa yang dirasa kurang atau perlu peningkatan berkaitan dengan pembelajaran yang
upaya atau berupaya memenuhi kebutuhan belajar siswa itu tadi ya, atau yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kan terkait kekurangan yang perlu ditingkatkan mestinya. Ini kan terkaitan dengan kompetensi yang dikembangkan atau ditingkatkan. Nah, mungkin ada strategi khusus dari Bu Siti, misalkan rencananya seperti apa untuk meningkatkan hal-hal yang dirasa kurang itu, atau mungkin pengembangan ke arah selanjutnya seperti apa. Nah, rencananya seperti apa yang akan dilakukan? Rencananya mungkin saya akan lebih menambah lagi wawasan, menambah lagi ilmu, pengetahuan kita untuk lebih meningkatkan dari saya. Misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan luring maupun daring. Contohnya ketika ada kegiatan BKKD biasanya, atau melalui platform MM ya? MM, Ya, platform Merdeka Mengajar. Iya. Nah, dari itu mungkin secara mandiri juga bisa melalui video-video atau dari YouTube atau dari blogger Baik, itu usaha yang memang sudah terencana dan memang baik sekali ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Bu Siti nanti, dan apa yang diperoleh nanti bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lainnya. Karena tadi saya menarik sekali nih berkaitan dengan penggunaan MM ya, platform Merdeka Mengajar. Nah, memang sekarang sedang dibicarakan untuk penggunaan itu, karena memang pada proses pelatihannya kita belajar, kemudian kita mempraktekannya dalam bentuk aksi nyata. Nah, itu seperti itu. Jadi ilmu yang didapat nanti kita bisa dipraktekkan, nanti bisa kita berefleksi. Ya, jadi nanti ketemu nih yang kurangnya, yang baiknya, nanti kita ada pengembangan. Bagus sekali terus itu ya. Nah, kemudian kapan nih rencana itu dilaksanakannya? ya secepatnya Pak. Terus ya. Lagi mungkin akan lebih mencari wawasan lagi. Kemudian targetnya nih berapa lama nih rencananya? Untuk targetnya mungkin beberapa bulan, 5 atau 6 bulan ke depan. Mulai sekarang ya. Dari sekarang sampai 5 bulan. Dilakukan secara konsisten mulai dari sekarang sampai 5-6 bulan ke depan ya. Nah, kira-kira yang bisa membantu atau terlibat menjaga komitmen Bu Siti tadi ya, terkait dengan rencana Bu Siti berkaitan dengan pengembangan atau upaya peningkatan kompetensi Bu Siti, itu kira-kira siapa saja? Terutama mungkin yang pertama harus ada dari atasan dulu ya Pak, dari kepala sekolah gitu. Ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan sejawat juga, dari guru-guru dari yang satu sekolah maupun yang berbeda sekolah, dan terutama mungkin dari Pak Asep juga. Insya Allah kita berkolaborasi saja ya, nanti Bu Siti mendapatkan ilmu yang baru, bisa sharing dengan saya, dan sebaliknya seperti itu ya. Intinya berkolaborasi guna meningkatkan kompetensi kita ya sebagai guru. Nah, kita intinya kita bisa melaksanakan fungsi kita sesuai dengan apa yang kita upayakan ya dalam rangka menuntun siswa ya. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih ya. Jadi baik, saya review dari awal percakapan kita pada pasca observasi ini bahwa memang Bu Siti telah melaksanakan serangkaian supervisi akademik ya, mulai dari observasi, kemudian observasi, dan terakhir ini percakapan ini yaitu pasca observasi. Nah, mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat khususnya bagi Bu Siti, terutama dalam pengembangan kompetensi yang nantinya berimbas pada kemampuan kita dalam upaya menuntun siswa ya, terutama mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa ya. Jadi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bu Siti atas waktunya, atas kerjasamanya. Semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya kira sudah cukup untuk percakapan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyajian dari saya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.